Lo sebenarnya seneng gak sih balik lagi sih? Jadi initially enggak. Apa ya, kayak, perasaan yang mengganjal aja gitu? Iya, kebanyakan tuh mental gitu. Kalau It makes it easier lah untuk kayak kita kembali beradaptasi gitu. Welcome di Ngopi, Ngobrol Pagi bersama Tanti dan Tasya. Ini kita mau bercerita perjalanan kita awal ya. Kita sekarang tuh tinggal di Texas. Kita kembali lagi ke sini ya, di kota kecil. Bukan di kota kecil sih sebenarnya, ini kotanya besar. Cuma kita agak tinggal di pinggiran gitu ya. BSD lah kalau di Jakarta gitu tuh BSD. Benar. Kita di sini untuk berapa lama? Nggak tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Betul. Kita tuh sebenarnya udah pernah di sini. Udah pernah tinggal di sini, terus... Lo dari tahun berapa? Nah, gue dari 2016. Sampai 2019. Nah, kalau gue tuh dari 2017 sampai 2020. Nah, jadi sebenarnya sama ya waktunya ya. Kita adalah kayak 3 tahun barengnya. Kan. 3 tahun. Nah, kita tuh kalau bahasa matematika tuh ada yang ketemu di tengah atau irisan. Nah, diagram Venn. Ada irisannya. Nah, irisan itu adalah di tahun 2019. Kita ketemu ya. Iya. Cuma kayak 2 minggu sebelum gue balik ke Indonesia. Itu 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu bener deh. 2 minggu atau 3 minggu ya? Pokoknya bentar banget ya, udah tinggal sedikit lagi. Padahal kita maksudnya kayak teman-teman kita sama gitu ya. Iya. Kita kenal orang-orang yang sama. Iya, benar. Tapi somehow kita nggak pernah ketemu aja. Iya, betul. Oh, terus suami-suami kita... Lebih parahnya. Gimana Jadi tuh? gini, suami-suami kita beberapa kali main golf. Iya. Main golf bareng, tapi sama... Oh, selalu bareng. Oh iya, selalu bareng. Iya, selalu bareng. Selalu izinnya pakai nama suami gue kan? Nah, dia juga izinnya pakai aku main sama ini gitu. Nah, tiba-tiba ya nggak kepikiran aja gitu mereka untuk kayak ngenalin kita gitu. Ya ini kasihan nih istri gue nggak punya temen, nggak gitu. Ya memang itu suka duka ya. Kalau tinggal di luar, apalagi belum pernah, itu tuh pasti ada tuh masa-masa kayak gitu gak ya kan. Sendiri, lonely itu ada banget. Iya kan. Jadi kita sempat tuh bersendirian sebentar. Terus mainnya cuma bentar ya, belum puas-puas amat lah ya, dan we have to go gitu. Lo kalau gue sih gue balik ke Indonesia ya, ke tanah air tercinta ya di Indonesia. Itu berapa tahun gue? 3 tahun gue. Dari 2019 itu ya, sampai 2020. Balik lagi, 2022. 2022, yes. Akhirnya lo kembali lagi ke... Ini, Texas tercinta. Nah, kalau lo tuh nggak pulang ke Indonesia kan? Enggak, gue nggak pulang, tapi gue ke tetangganya Indonesia. Oke. Yang adalah Singapura. Betul. Nah, di sana jadi kan gue nyampe sini 2017, terus dikirim ke Singapura karena kerjaan suami 2020. Nah, terus tiba-tiba mereka bilang oke, balik lagi ya ke sini. Kebetulan akhirnya jadinya bareng lagi sama... Iya benar-benar. Kali ini kita nggak beda setahun ya. Waktu itu kan kita beda setahun tuh. Iya. Gue datang dan pulang beda setahun sama lo kan. Nah, kali ini kita benar-benar sama tahunnya. Ya beda berapa bulan gitu ya. Sebulan. Iya kayaknya. Beda sekitar sebulan. segitu. Jadi emang mungkin takdir mempertemukan kita lagi ya. Gitu. Iya. Kayak Tuhan bilang, oh ini boleh nih 2 nih. Kayaknya cocok gitu ya. Iya benar. Terus kayak waktu itu mungkin belum puas nih, gue kasih waktu deh gitu. Ya. Terus dikasih waktunya juga nggak dibilangin lagi ya. Kayak nih kayaknya bisa bareng lebih lama nih, lumayan lah. Nggak kayak pertama kali datang. Benar. Pertama kali datang yang kayak sedih. Siapa ya gitu kan. Kalau misalnya kita butuh bantuan, karena gitu ya, butuhnya temen tuh itu kan kayak gue nggak ada garam nih gitu misalnya gitu kan, kayak oh ya gue ada, terus kayak
apalagi zaman-zaman awal ya pindahan, kayak misalnya nggak ada meja, nggak ada kursi, ya. Nggak ada. Kayak waktu itu kita sempet banget ngebahas tentang ya, gimana nih ya daftar sekolah anak Nah, gitu. itu juga. Cari sekolah, cari rumah, Benar. ya segala macam lah itu yang benar-benar untuk memulai kehidupan kita di sini gitu. Lagi, ya kan, saling Lagi. mengingatkan. Karena memang terms-nya beda ya, gitu. Dulu mungkin kita masih bisa anak kita masuknya bisa private school Ya, misalnya, masih ada pilihan. lebih easy way gitu kan. Nah, sementara kalau public school kan pasti udah ada kayak terms and condition-nya, ada rules-nya, waktunya mungkin ya gitu-gitu kan. Dan sekolahnya lebih besar, lebih banyak siswanya, which is ya saling mengingatkan lah. Kayaknya lu belum daftar sekolah ya? Kok lu nggak ada? Ya itu gue. Iya kan? Gitu kan? Gitu. Jadi kayak kalau pertemuan orang tua murid lu datang nggak sih? Gitu-gitu loh. Jadi benar. paling nggak kita nggak sendiri, susahnya juga jadi nggak terlalu bingung sendiri gitu ya. Kan kalau bingungnya berdua kan kayaknya lebih oke ya dibanding bingung sendiri kan. Bener gak sih? Banget ya, maksudnya lo ngerasa ada support. Jadi setiap kali gue kebingungan sesuatu gitu lah, tanya siapa? Ya udah tanya Tanti aja gitu. Iya gitu. Tapi kebetulan kadang kita dua-duanya sama-sama nggak tahu ya. Kayak, Iya. Nggak tahu. Ya itu paling nggak kita tertawa bersama ya. Itulah gunanya kebersamaan gitu. Bingung bersama, ketawa bersama, Iya kan? Iya, itu sangat membantu sih. Benar. Ini ya, secara emosional ya, gitu. Karena emang kalau suka dukanya orang pindah tuh bukan cuma capek fisik ya nggak sih? Kadang ya menurut gue emang kayak 70% tuh mental sih iya, ya. bener kan, emosional. Iya. Lo mesti kalau emosi lo udah capek tuh semua capek. Semua salah. Iya kan? Semua capek, semua salah. Cuma kalau punya temen, ya paling nggak ada teman berbagi lah, gitu. Walaupun cuma kayak 1-2 jam di hari itu kita ketemu, ngobrol, tapi lumayan ya, pulang-pulang rasanya kayak udah, ya paling nggak, bahasanya tuh kayak ketemu another adult aja gitu. Kadang butuh kan ya, sebagai seorang dewasa tuh ngobrol bareng sama yang dewasa juga gitu, yang inilah gitu. Cuma by the way, lo sebenarnya seneng gak sih balik lagi ke sini? Oke, untuk menjawab itu, kayaknya nggak bisa dengan 1-2 kalimat atau 1-2 kata gitu, kayak seneng banget atau sedih banget. Iya, setuju gue sih. Soalnya nggak tahu lo ya, kalau gue waktu itu gue sih sebenarnya orangnya gampang beradaptasi. Tapi kalau misalnya gue udah beradaptasi, terus udah dapet rutinitas, udah dapet kebiasaan, udah dapet comfort zone lah. Nah, abis itu ditarik lagi gitu. Nah, ya udah, gue harus melakukan itu semua lagi kan. Ya tentunya. Back to zero lagi gitu. Back to zero lagi. Jadi effortnya ya beda lagi gitu. Jadi harus mikir lagi. Oke. Walaupun balik ke tempat yang sama, tapi menurut gue tetap kayak it's a new banyak, thing tetap ya. Tetap banyak adjustment gitu, tetap banyak challenges lah gitu. Jadi kalau dia bilang seneng initially, ya enggak, gue kayak Iya, setuju gue sama bersihin satu rumah, terus harus pindah. Iya. Ya gitu ya. Jadi initially enggak, tapi begitu udah di sini, gue ngerasa kayak balik ke rumah lagi gitu. Iya. Karena kita udah pernah di sini. Benar. Gue ya, tapi kalau lo gimana? Sama. Gue juga pindah lagi itu kayak iya, beberes lagi, packing lagi, terus ya adaptasi. Kalau gue terutama, kalau gue sama kayak lo, orangnya orang yang gampang sebenarnya gitu. Dimanapun gue mencari kenikmatan yang ada di situ aja gitu loh. Gue pindah ke sini ya udah di situ adanya apa? Gitu. Di sini adanya apa yang bisa bikin gue seneng di situ gitu kan. Carilah ada pasti gitu kan. Nah cuman ya itu capeknya ya pindahnya ininya sama kalau gue anak sih. Iya benar. Karena kalau gue menurut gue adalah gue orang yang mudah ya. Maksudnya gampang lah adaptasi, gue di rumah juga nonton YouTube, Netflix, gue juga udah cukup bahagia gitu ya, cari-cari kopi enak gitu. Nah, tapi anak gue gimana nih gitu. Nah itu sih yang sempat menjadi apa ya kayak perasaan yang mengganjal aja gitu. Iya benar. Ini anak gue gimana ya, bisa nggak sih? Walaupun sebenarnya pasti lambat laun pasti bisa gitu. Cuman kan ada proses ya. Nah itu dia tuh kuat-kuatnya seorang ibu ya. Kadang kayak
yang ngikutin prosesnya itu kan, gitu kan, sehari, 2 hari, sebulan, setahun kemudian gitu. Nah itu makanya tadi gue bilang kebanyakan tuh mental gitu. Kalau misalnya lo-nya juga kayak emosional, terus kayak berlarut-larut sedih gitu, itu nggak membantu buat suami, buat anak-anak juga benar, gitu. benar. Jadi ya itu ya, ininya ya, suka dan sebagai duka. iya suka dan duka, maksudnya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai perempuan gitu yang kita nih sekarang supporting nih ya gitu, itu memang harus ternyata lu nggak cuma support gitu, ya kan? Maksudnya lu juga jadi main-nya sebetulnya, karena kalau kita nih yang diandalkan oleh suami sebagai pengganti dia di saat dia kerja, oh harus ngurusin rumah, misalkan mungkin harus bayar ini, bayar itu, ke sana kemari, datang ke sekolah anak. Mungkin kayak gitu juga kalau di Indonesia juga mungkin hal yang sama gitu ya. Kalau kitanya tuh breakdown gitu ya kan, ya udah hancur semua gitu, apalagi kayak beling gampang iya pecah. benar. Apalagi kalau kita pindah-pindah kayak gini, suasana baru, adaptasi dan segala macam ya. Ya, gitu. makanya tapi kan kita udah seneng nih. Kita udah menemukan kembali kebahagiaannya tinggal di sini gitu. Dan ternyata yang sangat membantu ketemu Tanti lagi. Ketemu Tanti lagi terus ternyata kita lumayan nyambung ya. Dua-duanya tuh ekstrovert yang kayak selalu harus ngoceh dan terima kasih ya. harus selalu ngoceh dan ngobrol dan kayak bertukar pikiran, berbagi pengalaman gitu. Jadi it makes it easier lah untuk kayak kita kembali beradaptasi gitu. Iya benar-benar. So that is why YouTube ini ada gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita alami mungkin banyak juga yang mengalami hal yang sama kayak kita gitu ya. Jadi seorang istri yang suaminya pindah-pindah, mungkin yang masih punya anak yang harus diurus dan segala macam gitu ya. Mudah-mudahan kita hadir di channel YouTube ini untuk menemani juga kalian kalau lagi bengong-bengong di rumah sendiri, mendingan nonton kita. Iya. Lihat ngapain aja sih nih dua gitu. Iya, betul. Di Texas tuh ada apa aja sih? Nah, bisa juga. Iya kan? Iya, benar. Jadi kita cuma mau berbagi pengalaman aja. Betul. Oke. Mungkin episode kali ini itu dulu kali ya. Itu dulu. Background itu dulu kita. Ya. Oke. Kalau di YouTube tuh namanya, jangan lupa di like and subscribe. Bye guys. Bye.